Jadi teman-teman, bumi itu berputar, dunia itu berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Tapi sadarilah apapun kondisimu, surat 21 ayat 35, kamu sedang ulangi apa? Apapun kondisimu, banyak benar ujiannya penonton nih. Apapun kondisimu, ada yang pakai nangis lagi tuh. Apapun kondisimu, saya sedang diuji. Nggak usah, biasa aja. Apapun kondisimu, kamu sedang diuji. Itu harus tahu tuh, harus sadar tuh. Jadi hari ini kita dapat sesuatu, ingat itu ujian. Jalan, misalkan mau ke dapur, mau makan, ujung jempol kita mentok ujung kaki meja. Sakit nggak tuh? Sakit sekali. Sadar itu ujian. Nggak bisa kita nggak terima tuh, nggak bisa. Jalan lagi nyiram tanaman, genteng jatuh kena jidat. Itu nggak bisa kita nggak terima, ya Allah nggak terima aku nih, nggak bisa, tanda terimanya udah ada. Kita itu hidup di dunia yang selalu berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, tapi apapun kondisi kita diuji sama Allah. Nah, Rasulullah SAW pernah nggak ngalami itu? Pernah. Di tahun ke-6 kenabian, Nabi SAW itu merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Kenapa? Karena pada tahun itu 2 singa Allah masuk ke dalam Islam. Yang pertama siapa? Siapa namanya? Iya benar, Masya Allah. Saya sudah bisa bicara karena ini ngomong tentang jiwa, jadi kita ngomongin dari hati ke hati. Ya kan? Udah bisa saya terima. Siapa namanya? Iya benar sekali. Namanya adalah Hamzah. Bagaimana paman Nabi Hamzah itu masuk Islam? Hamzah ini terkenal teman-teman, terkenal gagah. Kalau berburu, dia bukan berburu rusa, bukan berburu kelinci, bukan berburu burung, tapi dia berburu singa. Singa tuh kalau udah dipenggal sama dia, badannya digendong sama dia pakai satu bahu. Tahu singa sebesar apa kan? Bukan yang segini, bukan. Yang besar, kadang lihat di kebun binatang. Ya, abang-abang tahu singa enggak? Tahu kan? Apalagi yang udah nikah. Kalau di luar itu macam singa. Kalau di rumah macam kucing. Nah, Hamzah ini kok berburu singa. Waktu pulang berburu, Hamzah dapat berita, wahai Hamzah, ponakanmu habis dalam tanda kutip dibully sama Abu Jahal. Sama Abu Jahal di dekat Ka'bah. Lo kok bisa kayak gitu? Sampai ada satu perkataan yang sampai sekarang itu tidak disebutkan. Jadi perkataan dalam bahasa Arab itu sangat kasar lah. Kalau bahasanya yang Jawa Timuran tuh kayak, nah itu tau lah ya teman-teman ya, dan itu gitu kan. Nah, tahu. Nah itu kasar sekali. Lalu Hamzah dengar itu marah, langsung ngambil kudanya, pindah ke rumah Abu Jahal. Turun, ndak basa-basi, Abu Jahal keluar, itu Hamzah masih megang busur panah, dipukul ke Abu Jahal jatuh berdarah, terus Hamzah ngomong, bagaimana engkau bisa menghina seseorang yang aku berada di dalam agamanya? Itu omongan spontan. Padahal saat itu Hamzah belum masuk Islam. Itu Abu Jahal langsung geger, bingung. Para kafir Quraisy petinggi pada bingung. Wih, Hamzah udah masuk Islam. Padahal itu Hamzah belum masuk, tapi udah ngomong. Bagaimana kau menghina seseorang yang aku ada di dalam agamanya? Pulang dari situ Hamzah galau. Waduh, ngapa aku ngomong kayak gitu tadi ya? Karena orang Arab tuh kalau narik omongan jilat ludah sendiri itu aib. Jadi ujung-ujungnya terus berpikir, alhamdulillah Allah kasih hidayah masuk Islam. 3 hari kemudian sama kisahnya. Umar bin Khattab pulang. Lihat adik, lalu diambil, dirampas suhufnya sampai adiknya terjatuh, dibaca surat Toha. Tadinya bawa pedang untuk menggal kepala Rasul, sampai di depan Rasul dia langsung bersahadat. Bayangkan tahun ke-6 itu betapa bahagianya Nabi SAW, betapa jayanya pada saat itu, betapa indahnya pada saat itu. Di tengah keliling Ka'bah, di kanan ada Hamzah, di kiri ada Umar bin Khattab. Itu mereka keliling, kafir Quraisy diam, tidak ada yang berani nyentuh. Kenapa tidak berani? Karena Hamzah sama Umar ini terkenal gagahnya, terkenal perkasanya. Umar itu teman-teman kalau megang pedang,
dipukulkan ke lehernya teman-teman, kepala sama badan tuh pisah. Kepala sama badan pisah. Kemarin saya ke Topkapi, itu nengok ada satu pedang punya Ja'far, itu besarnya minta ampun teman-teman. Tingginya itu 160 sekian senti. Kak Nesi tingginya berapa kak? Tuh tinggi pedangnya dari kakak Mas itu. Jadi segitu pedangnya diangkut sama Ja'far. Bagaimana Umar, bagaimana Hamzah. Itu bahagia sekali tuh Nabi pada saat itu. Tapi ternyata teman-teman, dunia ini berputar. Di tahun ke-7 kenabian, ternyata apa yang terjadi? Terjadi pemboikotan dua suku besar, yaitu suku Hashim dan suku Muthalib. Akhirnya apa? Nabi dan Abu Thalib diasingkan. Tidak ada yang boleh. Lalu setelah itu selesai, pulanglah mereka ke rumahnya masing-masing. Namun keadaan Abu Thalib saat itu sudah sakit. Di tengah sakit yang makin parah, Nabi datang mengunjungi Abu Thalib. Abu Thalib udah sekarat nih. Lalu Nabi katakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Setelah Nabi ngomong kayak agama nenek moyangmu Abdul Muthalib, Abu Thalib bingung. Lalu Nabi katakan lagi, "Ya ammi, qul la ilaha illallah. Karena dengan itu aku akan membantumu, aku akan memintakan kepada Allah untuk memasukkanmu ke surga." Dipotong lagi sama Abu Jahal apa? "Wahai Abu Thalib, apakah engkau malu nenek moyangmu dan masuk ke agama baru yang belum jelas ini?" Di situ Abu Thalib bingung. Dan akhirnya Abu Thalib wafat dalam keadaan memeluk Abdul Muthalib, masih kafir. Di situ Nabi sedihnya bukan main. Kenapa? Abu Thalib itu teman-teman dari 10 tahun. Saat Nabi menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, apakah Abu Thalib berpaling? Tidak. Abu Thalib lah yang melindungi Nabi SAW sampai usianya 50 tahun. Diboikot, dihantam, mau dibunuh, Abu Thalib pasang badan. Bayangkan bagaimana capeknya Nabi dakwahkan Islam untuk kita semuanya. Dibantu sama Abu Thalib, ternyata di ujung hidupnya Abu Thalib tidak menikmati keindahan surga. Karena apa? Karena dia tidak mengatakan la. Yang beriman kepada Nabi, bahkan orang pertama di bumi ini yang beriman kepada Nabi saat semua orang kepada Nabi. Bagaimana Nabi tidak sedih saat dakwahnya semua harta Khadijah diturunkan untuk membantu dakwahnya Nabi? Bagaimana Nabi tidak sedih? Khadijah ini orang yang terus mendampingi Nabi. Saat Nabi di Gua Hira, Khadijah kirimkan makanan kepada Nabi. Gua Hira itu teman-teman, kalau teman-teman datang ke sana, gersang, panas untuk Nabi SAW. Karena itulah sampai Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, itu Khadijah bakal ke sini bawakan kamu makanan, bawakan kamu minuman, dan tolong nanti sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah Subhanahu wa taala titip salam sama ibunda Khadijah." Satu-satunya manusia yang dapat salam dari Allah. Dan sampaikan kepada Khadijah, dia nanti sudah punya istana di surga yang dimana di situ tidak ada keributan di dalamnya. Tenang istananya di surga. Semangat dakwahnya, semangat dukung suaminya, tidak pernah jatuhkan suaminya, jaga aib suaminya. Saat Nabi galau, Nabi selimutan, pertama kali dapat wahyu, apa kata ibunda Khadijah? Istirahatlah, istirahat. Tidak dicerewetin, diam dia. Habis itu ditanya, "Ada apa? Aku dapat hidayah bla 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 bla." "Ya udah, ayo kita ketemu sama pamanku." Ngomong sama pamannya dan begitu seterusnya. Sampai Khadijah ini teman-teman, setelah Khadijah wafat, ibunda Khadijah wafat, Nabi nikah lagi enggak? Nikah lagi dengan banyak wanita. Salah satunya ibunda Aisyah yang terkenal cantik sampai panggilannya ya Humairah, yang pipinya merahan. Itu merahnya betulan. Banyak sekarang cewek pun pipinya merahan. Tapi pakai apa namanya itu? Tuh. Sebelumnya kalau kata orang sipil tuh dikasih pondasi dulu. Iya kan? Iya, foundation kan Inggris, bahasa kitanya kan pondasi. Iya kan? Cerucuk, semen, bekesting gitu ya. Baru dikasih blush on, sampai on di sini kan merah, on, merah. Nah, begitu pun cantiknya ibunda Aisyah tuh, Nabi itu sangat cintai dengan ibunda Khadijah, selalu ngomong kayak gini kepada istri-istrinya, kalau ada makanan tuh, tolong antarkan sama temannya Khadijah, tolong antarkan sama saudaranya Khadijah. Mau enggak jadi istri yang kayak gitu? Udah pada nikah semua kan nih?
Mau enggak jadi istri yang kayak gitu? Mau lah, pelajari gimana Ibunda Khadijah memperlakukan Nabi SAW.